Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Januarista, Eskap Nurse MSc. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Kesehatan Universitas Widya Nusantara pada program studi S1 Ilmu Keperawatan sejak tahun 2013 hingga saat ini. Saat ini, saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan gawat darurat. Dengan teknik pengajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Pemaparan ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Mata kuliah keperawatan gawat darurat adalah mata kuliah wajib pada semester 6 dengan bobot SKS 5 SKS, terdiri dari 3 teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktik klinik. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, peka budaya pada klien yang memiliki masalah aktual, resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan, serta kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Perencanaan asuhan keperawatan gawat darurat ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah, mengurangi kematian atau mencegah kecacatan yang mungkin terjadi pada pasien. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini adalah diselenggarakan dengan cara luring atau tatap muka secara langsung dan juga secara daring melalui Zoom atau Google Meet dengan pemanfaatan Classroom. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, dengan pertemuan ke-8 adalah evaluasi tengah semester dan juga pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester. Mahasiswa mampu mengakses RPS, materi perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online di Classroom yang tersedia. Sementara proses diskusi interaktif, diskusi studi kasus, dan juga presentasi itu dilaksanakan dengan metode offline. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusat aktivitas belajar dan dosen sebagai fasilitator. Selain itu, terdapat sistem pembelajaran problem-based learning, di mana mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah nyata yang terjadi sehingga bisa membentuk integrasi antara teori yang didapatkan dan juga praktik lapangan. Metode pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat berupa ceramah, diskusi, studi kasus, identifikasi masalah, pencarian data, sampai dengan presentasi solusi. Sistem penilaian ini terdiri dari penilaian tugas sebanyak 25%, kemudian penilaian praktikum sebanyak 20%, penilaian evaluasi tengah semester sebanyak 20%, penilaian evaluasi akhir semester sebanyak 25%, serta kehadiran dan keaktifan mahasiswa baik secara verbal maupun dalam diskusi di kelas sebanyak 10%. Kemudian, mahasiswa juga saya berikan penilaian khusus untuk yang terlibat aktif dalam proses diskusi maupun penugasan khusus. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa, serta kemampuan dalam menganalisis studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur. Hasil penilaian saya sampaikan kembali pada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk hasil penilaian, saya menggunakan hasil penilaian dalam bentuk OB.
Capaian pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat terdiri dari dua, ada capaian pembelajaran pertama dan capaian pembelajaran kedua. Di mana capaian pembelajaran pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, khususnya di klinik dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Kemudian, capaian pembelajaran kedua, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah berdasarkan daripada nilai dasar bela negara, meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup, serta melakukan penelitian di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan dan memecahkan masalah kesehatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat itu adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan gawat darurat. CPMK kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan dan hasil penelitian berdasarkan dari kasus-kasus kegawat kedaruratan yang terkait pada gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etisnya. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat itu adalah menggunakan modul pembelajaran, PowerPoint teks, kemudian artikel ilmiah, studi kasus, dan juga video pembelajaran. Materi pembelajaran dalam keperawatan gawat darurat itu meliputi filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan gawat darurat, kemudian proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat, pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan mencakup intervensi kolaborasi dan mandiri. Selanjutnya, ada materi simulasi pendidikan kesehatan kasus kegawat daruratan dan juga kasus kedaruratan. Kemudian ada materi penelitian terkini terkait pengelolaan asuhan keperawatan pada berbagai kasus keperawatan gawat darurat. Selanjutnya ada materi manajemen kasus secara komprehensif pada pasien dengan kegawat daruratan, bagaimana fungsi advokasi dan komunikasi pada keperawatan gawat darurat, dan juga ada materi intervensi keperawatan pada kasus-kasus gawat darurat. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran keperawatan gawat darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, hari ini kita akan masuk di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Sebelumnya, sebelum kita memulai proses perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai perkuliahan, saya akan absen terlebih dahulu. Kalau nama yang saya sebut, tolong angkat tangan, ya. Andita Rasya. Anggita Zahrani. Anggun C. Sasmi. Selanjutnya kita akan memulai perkuliahan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda semuanya, masih ingat dengan materi di pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa? Tentang BHD. Apa tuh BHD? Bantuan hidup dasar. Oke, bagus sekali. Bantuan hidup dasar. Bagaimana langkah-langkah BHD? Silahkan angkat tangan. Iya, silahkan. Jadi Ibu, diawali dengan 3A. Aman pasien, aman lingkungan, dan aman penolong. Oke, baik. Saya ulangi. Aman penolong, aman lingkungan, aman pasien. Ulangi 3A. Aman penolong, aman lingkungan, aman pasien. Langkah selanjutnya. Saya Ibu. Ya, silahkan. Cek respon. Ya, cek respon. Ya, betul ya. Langkah selanjutnya adalah cek respon. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana triase di rumah sakit. Sebelumnya ada yang pernah dengar istilah triase? Belum pernah, Bu.
Oke, baik. Karena belum ada yang mendengar istilah triase, jadi saya perkenalkan kepada Anda tujuan pembelajaran daripada triase. Jadi ada dua tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi setelah Anda mengikuti materi ini, diharapkan Anda mampu memahami tentang konsep triase. Nanti apa itu triase ada di slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran khusus, jadi supaya Anda bisa memahami tentang konsep triase, Anda harus memahami bagaimana konsep dasar triase, memahami bagaimana triase pre dan intra hospital, kemudian memahami bagaimana bagan alir simple triase and rapid treatment. Oke, jadi sebelum kita bahas apa sih triase itu, bagaimana sih triase itu, jadi kita bahas sejarahnya dulu. Sejarah triase itu dimulai dari zaman waktu Perang Prancis. Jadi kata triase itu berasal dari bahasa Prancis. Kenapa dari bahasa Prancis? Karena diangkat dari petani kopi zaman kerajaan Prancis. Jadi petani kopi memilih biji kopi terbaik. Dia pilih berdasarkan apa? Kualitas kopi terbaik, kurang baik, sama tidak baik gitu. Nah, kemudian maju ke zaman perang kerajaan Prancis, kata triase dipakai untuk memilah pasien. Memilah pasien atau memilah korban dari perang zaman kerajaan Prancis. Nah, dia pilih berdasarkan apa? Kalau tadi kopi dipilih berdasarkan kualitas kopi terbaik, kualitas kopi cukup baik, sama kualitas kopi tidak baik. Nah, di kesehatan khususnya di dunia medis itu dipilih bukan kopi tapi pasiennya. Dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi pasien yang gawat darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat tidak darurat. Oke? Nah, oke. Kenapa sih triase itu harus dilakukan di rumah sakit? Sebelumnya apakah Anda pernah melihat ada orang yang baru datang di rumah sakit itu tidak langsung ditangani, dibiarkan dulu. Ada orang yang begitu datang di rumah sakit langsung ditangani. Pernah lihat yang kondisi seperti itu? Pernah. Menurut kalian itu kenapa bisa? Apakah karena tidak ada orang dalamnya? Bisa jadi ya, biasanya ya karena tidak ada orang dalamnya, jadi tidak ada yang menangani dia, jadi bukan ya. Jadi tujuan daripada triase, jadi yang kalian lihat kenapa orang itu tidak langsung ditangani, itu karena label triasenya. Apa sih tujuan triase? Jadi tujuan triase itu adalah mengelompokkan pasien di UGD berdasarkan tingkat kegawatannya. Jadi kalau ada pasien begitu masuk di IGD, dia ditanya-tanya oleh perawat, ditanya-tanya oleh dokter, terus dokternya diamkan. Ada orang yang begitu datang, begitu disamperin oleh dokter dan perawat, langsung ujuk-ujuk datang bawa alat. Nah, itu berarti masuk kategori gawat darurat. Itu telah melalui yang namanya proses triase. Jadi tujuan daripada triase adalah untuk memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Nah, untuk apa triase di rumah sakit? Apa manfaatnya? Begitu triase diterapkan, maka manfaat pertama adalah penanganan lebih cepat. Kenapa penanganan lebih cepat? Karena pasien ditangani sesuai dengan tingkat kegawatannya. Pasien datang gawat darurat, tidak ada nadi, tidak ada nafas, itu duluan dipegang. Nanti dia hidup. Pasien yang datang cuma luka lecet di siku, disimpan 60 detik, masalah? Tidak masalah. Nah, maka salah satu tujuan daripada triase adalah supaya pasien mendapatkan penanganan yang tepat. Memanfaatkan sumber daya yang optimal, peningkatan keselamatan pasien, proses lebih teratur. Jadi tidak begitu pasien datang karena dia punya orang dalam, dia yang duluan ditangani, bukan ya. Jadi manfaat daripada triase adalah bagaimana perawat mampu memberikan pelayanan kepada pasien yang gawat darurat tanpa melihat latar belakang sosialnya. Oke, selanjutnya dasar penilaian triase, kalian harus mengingat abjad saja urutannya. A, B, C, D, E ya. A, B,
C, D, dan E. Oke, saya mulai. Apa itu A? A itu adalah airway, ya, bahasa Inggris. Airway artinya jalan nafas. Jadi kalian menilai pasien itu gawat darurat atau tidak gawat tidak darurat berdasarkan yang pertama ada airway atau jalan nafas. Yang kedua B-nya apa? Breathing atau kalian bilangnya breathing, ya. Breathing, pernafasan. Selanjutnya C-nya apa? Sirkulasi. Ya, C, sirkulasi. Yang keempat ada D. D apa? Disability. Atau gampang diingat, disability itu adalah status mental atau status kesadaran. Pasiennya datang sadar atau pasiennya datang tidak sadar itu. Selanjutnya R. R itu apa? Respon. Pasiennya mampu berespon sama kita atau tidak. Pasiennya datang nanti kita korek. Ibu, buka matanya, Bu. Kalau pasiennya mampu mengikuti perintah, dia membuka mata. Nah, itu berarti responnya bagus. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi tadi dasarnya kita melakukan penilaian triase berdasarkan A-nya apa? Airway atau jalan nafas. B-nya breathing atau pernafasan. Kemudian C-nya sirkulasi. Ya, sirkulasi itu apa yang dilihat? Tekanan darah, nadi, apakah ada darah yang keluar atau tidak, gitu ya. Selanjutnya D, disability atau status mental. Ya, status mental atau status kesadaran, ya, kesadaran. R-nya adalah respon. Apakah pasien mampu berespon atau tidak terhadap perintah perawat. Nah, selanjutnya kategori triase berdasarkan label. Itu ada yang menggunakan 4 label, ada yang menggunakan 5 label. Yang menggunakan 4 label, kalau rumah sakit di Palu itu seperti di Madani. Pernah ke rumah sakit Madani? Pernah ya? Nah, itu menggunakan 4 label. Merah, kuning, hijau, hitam. Merah berarti gawat darurat. Kuning berarti gawat tidak darurat. Yang bagaimana tuh gawat tidak darurat? Padahal dia gawat, tapi kok bisa dia tidak darurat? Orang yang gawat tidak darurat itu adalah orang yang kondisinya butuh pertolongan medis, tapi bisa menunggu. Nah, karakteristik atau kategori dia bisa menunggu itu seperti apa? Pertama, yang tanda vitalnya stabil. Ya, tanda vital stabil. Kalau bahas tanda vital stabil, tanda vital itu ada apa saja? Tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan. Betul ya. Jadi orang yang datang misalnya berdarah-darah, tapi tekanan darah, nadi, suhu, pernafasannya masih normal, itu dia masih masuk di kategori gawat tidak darurat. Selanjutnya ada kategori tidak gawat tidak darurat. Kalau kategori tidak gawat tidak darurat itu berarti apa? Orang butuh pertolongan tapi pertolongannya bisa ditunda dan tanda vital stabil. Kategori pertolongan yang bisa ditunda itu seperti apa? Orang patah keseleo tangannya. Itu tidak mengancam nyawa. Jadi begitu keseleo tangannya terpelintir, dia akan datang ke IGD. Suster, tolong saya, tangan saya terpelintir. Oh iya, menunggu ya. Nah, itu menunggu 60 menit pasien tidak akan mati, tidak akan dipotong tangannya. Nah, itu masuk kategori tidak gawat, tidak darurat. Kenapa orang patah tangan tidak gawat, tidak darurat? Karena tidak ada masalah pada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan respon. Oke, itu kalau yang menggunakan 4 level. Ada lagi yang menggunakan 5 level. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini nih, yang less urgent atau tidak urgent. Nah, artinya apa? Pasien-pasien yang masuk dalam less urgent ini adalah pasien yang sebetulnya bisa dilakukan perawatan di puskesmas atau di poli rawat jalan, tetapi dia datang ke IGD. Jadi jangan dimarah kalau ada orang cuma mau ganti perban
atau cuma minta obat panas, datang ke IGD nanti kalian marah. Ibu ini kenapa tidak ke poli? Ya jangan dimarah, dia masuk dalam kategori less urgent atau level 5. Kategori pasien dengan triase merah tuh yang bagaimana? Kalau pasien triase merah terganggu semuanya dari airway, breathing, sirkulasi, disability, dan respon. Terganggu airway itu bagaimana? Pasiennya tidak bisa bernafas karena ada sumbatan jalan nafas. Atau pasien datang dengan sesak nafas. Jadi kalau pasiennya tersumbat jalan nafasnya atau pasien sesak nafas itu masuk dalam triase merah. Apa tadi? Merah, gawat darurat. Selanjutnya, nah prioritas 2 yang masuk di kategori triase kuning. Gawat tidak darurat. Nah, gawat tidak darurat itu yang bagaimana ini nih? Pasien yang dadanya trauma tapi dia tidak sesak. Jadi dia datang ke rumah sakit karena kecelakaan, dadanya trauma tapi dia tidak sesak. Itu masuk ke gawat tidak darurat. Kenapa? Karena tidak terganggu tanda vitalnya. Dia datang cuma dengan sakit dada. Oke? Selanjutnya triase hijau. Nah, ada lagi triase hitam. Kalau triase hijau semuanya aman. Airway atau jalan nafasnya aman, pernafasannya normal, sirkulasi nadinya kuat, CRT-nya bagus, kesadarannya dia sadar penuh, respon mampu mengikuti respon, lalu kenapa dia ke IGD? Nah, biasanya pasien-pasien kategori triase hijau itu yang demam. Nah, itu. Demam, sakit perut, sakit ulu hati, itu semua triase hijau. Jadi kalau Anda ke rumah sakit bawa keluarga dengan sakit ulu hati, perawatnya langsung pegang. Tapi ada yang kecelakaan berdarah kepalanya, itu yang langsung ditolong. Jangan bilang karena dia ada orang dalam, bukan. Tapi karena memang Anda di triase hijau dan dia di triase merah. Selanjutnya ada lagi triase apa? Hitam. Apa tuh triase hitam? Pasien yang meninggal atau tidak ada lagi kemungkinan hidup. Jadi kan biasa ada kecelakaan sebetulnya dia sudah meninggal di tempat, tapi oleh masyarakat dibawa ke IGD. Nah, kita triase dia dengan triase hitam yang sudah tidak bernafas, sudah tidak ada nadinya, sudah tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Oke, jenis triase itu ada banyak, yang saya tampilkan hanya ada 3, Asia triase, Kanada triase, dan Korea triase. Masing-masing ini punya keunikan, punya kekhasannya masing-masing. Untuk yang USA, Amerika punya, jadi Indonesia itu rata-rata pakainya ini nih, Asia triase. Kenapa? Karena di Asia triase itu memfokuskan bagaimana perawat itu mampu melakukan penanganan pada pasien walaupun jumlah perawat terbatas. Jadi perawatnya sedikit tapi dia mampu melakukan pelayanan pada pasien yang banyak. Maka dia pakainya Asia triase. Sementara kalau Kanada triase dia fokusnya kemana? Bagaimana supaya pasien itu ditangani tepat dan cepat. Kalau Korea triase itu dia berdasarkan tingkat keparahan. Ya, jadi berbeda. ESI berdasarkan daripada ketersediaan sumber daya perawat dokter di rumah sakit. Kanada berdasarkan ketepatan dan kecepatan waktu. Sementara Korea berdasarkan waktu dan tingkat keparahan pasien. Oke, jenis triase ada 2. Jadi triase itu tidak hanya dilakukan di rumah sakit, dia juga dilakukan di luar rumah sakit. Triase di rumah sakit, nanti pasien yang datang satu-satu itu dilakukan pemilahan. Tapi kalau dia triase di luar rumah sakit, pasiennya rame-rame, satu perawat yang triase. Nah, ayo deh, tentukan label triasenya. Ada pasien laki-laki 3 bulan, jadi anak bayi 3 bulan datang dengan keluhan demam 39,5, rewel, tidak mau menyusu, tampak lesu. Kalian periksa, hasil didapatkan ubun-ubun tegang, heart rate, frekuensi nadi 160 kali per menit, pernafasan 50 kali. Menurut kalian, ayo satu orang angkat tangan, jangan takut salah. Ini masuk kategori triase apa? Gawat darurat, merah, kuning, hijau, atau hitam? Angkat tangan. Silakan Anggita, ini masuk kategori triase
Triase Kuning. kuning. Ya, oke. Ada jawaban lain selain kategori kuning untuk kasus ini? Saya persilahkan. Silakan angkat tangan. Menurut perasaannya, kalau Resya, menurut Resya itu kategori triase Merah. merah. Oke. Jadi kategori triase untuk kasus ini ada di kategori merah, gawat darurat. Kenapa? Karena tanda vitalnya masuk ke arah mengancam nyawa. Nah, bagaimana kalau di kondisi seperti Anggita tadi? Pasien datang harusnya merah, dia triasekan kuning. Kalian marahi Anggita? Tidak boleh. Nah, kalau tim triase di awal keliru, begitu masuk di dalam, jadi dalam rumah sakit ada bed untuk triase, di situ nanti dia di label, kemudian masuk ke dalam. Misalnya tadi Anggita, dia label dengan kuning. Begitu Resya datang, Resya bilang, harusnya ini merah. Jangan marah ke perawatnya, langsung saja lakukan retriase. Apa tuh retriase? Triase kembali. Jadi di dalam IGD itu tidak ada dibilang cuma satu kali triase, bisa triase berkali-kali tergantung kondisi pasien. Oke. Sampai di sini materi saya. Saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang saya bawakan barusan. Saya Bu, Oke, silahkan Anggun. jadi pertanyaan saya itu Bu, apabila ada pasien datang dengan kondisi triase yang sama lebih dari satu orang, itu kira-kira mana yang lebih diprioritaskan untuk ditangani? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Saya persilahkan apabila ada yang ingin menjawab, silakan angkat tangan. Oke, Ibu. Ya, silakan Anggita. Menurut saya Ibu harus disesuaikan dengan kondisi pasien, mana yang paling mengancam dari A, B, C, D, dan E. Oke, bagus sekali ya. Diberi aplaus buat Anggita dan Anggun yang telah bertanya. Benar sekali ya. Jadi kalau ada pasien yang datang sama-sama triase kuning atau sama-sama triase merah, mana yang duluan kami tangani, Bu? Yang duluan ditangani itu adalah disesuaikan dengan kondisinya pasien. Misalnya, Afrina masuk dengan triase merah. Anifatul juga merah, tapi Afrina ada masalah di airway. Sementara Anifatul tidak ada masalah airway, dia masalahnya di breathing. Maka yang duluan ditangani adalah yang bermasalah di airway. Urutannya mulai dari A. Jadi siapa pasien yang datang dengan masalah A duluan, airway, berarti itu yang duluan ditangani. Misalnya 5 pasien datang, 5-5-nya tidak ada masalah di A, maka 5-5 ini di screening mana yang bermasalah di B. Nah, nanti yang bermasalah di B itu yang duluan ditangani. Seperti itu ya. Baik, dengan berakhirnya semua materi hari ini, saya meminta satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Silahkan angkat tangan. Bu. Oke, silahkan. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah triase adalah pemilahan korban atau pasien. Nah, tujuannya itu untuk menentukan tingkat kegawatan pasien. Penilaiannya itu didasarkan pada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan respon. Oke, bagus sekali. Ya, benar. Oke, karena berakhir semua materi kita pada siang hari ini, maka untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang initial assessment. Jadi Anda punya penugasan di rumah. Sebelum masuk materi initial assessment, saya akan memberikan kuis sehingga Anda boleh mempelajari tahapan-tahapan dalam initial assessment. Itu nanti akan dikumpulkan sebelum kita memulai perkuliahan. Ya. Oke, karena berakhir sudah materi kita pada sore hari ini, maka sebelum kita pulang, saya akan memimpin doa supaya kita semua bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat selalu, jangan melupakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.